Saudara, setelah sidang ilahi, maka kita akan belajar tentang arbitrase, saudara. Saudara, hari itu saya juga tidak tahu itu apa. Tetapi tiba-tiba saudara, di tengah-tengah sidang ilahi, Tuhan berkata begini, ajari anak-anakku tentang arbitrase. Saudara, dan hari itu saya pelajari. Saudara, dan ini adalah yang Tuhan katakan. Saudara, arbitrase adalah proses penyelesaian keputusan di luar pengadilan. Saudara, semua pihak secara sukarela setuju untuk mengikuti keputusan ini. Dan ini bersifat final dan mengikat. Saudara, arbitrase bisa ada di atas sidang ilahi. Saudara, arbitrase bisa di atas hukum. Saudara, ini membuat kita lepas dari tuntutan hukum. Saudara, dan saya mau tanamkan satu hal. Mungkin saudara bisa lupa yang lain. Tapi saya mau berkata begini. Kalau engkau mengerti seni ini, maka engkau akan melihat hidupmu diubahkan. Saudara, dan seni ini bukan lahir dari emosi. Bukan lahir saudara dari saudara ya, kepala yang saudara ya, istilahnya Pak Agung kayak pentul korek. Saudara, kegosok sedikit bam nyala. Tapi ini lahir dari roh yang lemah lembut dan tenang. Saudara, pegang dadamu dan mari berkata, Tuhan, Yesua, ciptakan roh yang lemah lembut dan tenang. Roh yang lemah lembut dan rendah hati, supaya aku menjadi sepertimu dan aku menyelesaikan semuanya dengan anugerah-Mu. Ciptakan Tuhan. Taruh tanganmu di kepala. Berikan aku ini roh pengertian. Jangan biarkan aku jadi orang bebal. Biarkan aku ini hidup dengan pengertian. Terima kasih Tuhan. Bicara tembusi Tuhan. Sampai aku menangkap yang ilahi. Dan mencapai puncak destiniku. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami terima tercipta dalam hidup kami. Amin. Saudara, hari itu saya ketemu dengan seseorang yang sukses banget. Usianya baru 30 saudara ya. Saudara, dan dia pegang sudah kurang lebih 40-50 saudara ya. Yang namanya perusahaan atau toko cabang dan sebagainya. Saudara, dan saya ini bilang sama dia, dia bukan dari keluarga kaya yang terima warisan. Kalau itu normal. Tapi dia dari bawah, dari sales. Saudara, dan saya ini nanya sama dia, Dek, saya ini punya banyak anak bodoh. Saya ini punya banyak anak miskin. Dan saya pengen mereka itu mengalami seperti yang kamu alami. Saudara, saya tanya, pelajaran apa yang pertama kali saya harus paksa dan harus kenalkan mereka? Saudara, saya pikir dia akan bilang bahasa Inggris. Saudara, atau saya pikir dia akan bilang, saudara ya, saudara, bahwa mereka suruh belajar tentang kepemimpinan atau ilmu ekonomi. Tapi saudara, dia dengan senyum bilang begini, satu aja. Ajari mereka tentang etika dan karakter, dia bilang. Saudara, dia bilang begini saudara. Kalau orang itu punya etika dan karakter sebodoh apapun, akan ada banyak orang yang mengajari. Saudara, tapi orang pintarnya kayak apa, dia bilang. Kalau dia songong, nyebelin, saya keluarin. Karena itu ngerusak tim. Saudara, dan dia bilang satu aja. Ajari mereka etika dan karakter. Karena dia orang Kristen, dia bilang karakter Kristus.
itu akan merubah hidupnya. Saudara dan saya mau bilang, dasar dari arbitrase adalah etika dan karakter Kristus. Saudara, kalau ini saudara ngerti, tancap di otak. Tidak ada persoalan, tidak ada saudara ya, puncak destiny, lawatan yang saudara bisa terima dengan karakter kurang ajar. Dengan saudara ya karakter yang kayak setan. Saudara kau tidak bisa capai apapun dengan saudara pemberontakanmu. Dan saudara kau tidak punya etika. Oke, sekarang kita belajar ya. Saudara yang pertama ada dari Abigail. Saudara hari itu, saudara Daud marah. Saudara, dan dia sudah bawa pedang, saudara. Saudara, dia tidak bawa 1-2 orang, dia bawa 400 orang kira-kira. Saudara, dan dia mau habisin yang namanya Nabal. Mari kita baca pelan-pelan ya saudara ya. Kepada Abigail telah diberitahukan, pikirkan, pertimbangkan apa yang harus kau perbuat. Sebab sudah diputuskan, celaka akan didatangkan atas rumah ini. Saudara, semua orang tahu Daud jago perang. Biasa menghabiskan 1 kota. Dan hari itu dia cuma menghabiskan 1 rumah kecil. Saudara, dia punya 400 orang lebih jagoan. Saudara, Nabal habis pasti mati dibantai. Saudara, dan hari itu kalau Abigail pakai cara sidang ilahi tidak keburu saudara. Saudara, kalau Abigail bawa tentara nggak keburu saudara. Dan Daud makin panas. Tapi hari itu dia bilang segera Abigail mengambil 200 roti, 5 domba olahan, 100 kue kismis, 200 kue ara. Dibuatnya semua di atas keledai. Kata pada bujangnya, berjalanlah dahulu mendahului aku. Saudara bisa bayangin ya, ini orang marah lapar. Saudara tiba-tiba dikasih bau makanan wangi sekali. Saudara, itu meredakan loh saudara. Itu meredakan tiba-tiba saudara dari marah. Jadi gini, bau apa ini ya? Wangi banget ya. Bau enak banget. Pasti tole-tolean. Aduh, gue lapar juga nih. Saudara tiba-tiba berubah. Saudara tiba-tiba berubah. Saudara, dan itu belum selesai saudara. Saudara, dan kemudian kalau saudara baca, saudara dia bilang saudara ya, segera dia lihat Daud. Saudara, dia turun dari keledai, menyembah longsor sampai ke tanah. Saudara, Daud mau gimana? Saudara, ini peraturan perang, Saudara, kalau ada orang bawa senjata, dia boleh habisi. Tapi kalau orang berlutut di longsor, tidak boleh diapa-apain. Ini peraturan perang. Saudara, dan Abigail tahu hukum. Karena itu saya bilang tadi, hukum dan ketetapan, baca Alkitab. Tahu hukum dunia. Saudara, belajar, itu penting. Tapi ini loh saudara, penguasaan diri harus ditambahkan di situ. Saudara, kalau hari itu saudara Abigail turunnya aja saudara ya, dari keledai petantang-petantang gini, berlagak cantik. Daud kena tebas saudara. Daud langsung bilang gini, jijik gua, bas saudara. Emosi saudara. Tapi karena hari itu Abigail langsung terlongsor. Saudara, Daud gak bisa apa-apa. Peraturan sampai hari ini loh. Saudara, tentara polisi ndak boleh tembak orang yang sudah berlutut angkat tangan. Saudara, itu peraturan. Saudara, dia tahu. Ini arbitrase. Saudara, dan kemudian saudara setelah longsor,
Dia bilang begini, aku saja Tuhan yang menanggung kesalahan itu. Saudara, kalau hari itu Abigail ngomongnya begini ya, Daud yang benar dong, masa lu kayak preman sih? Masa sih kamu mau membunuh semuanya? Wah, Daud ngamuk lagi. Tapi hari itu Abigail bilang, aku yang nanggung. Saudara, kasarnya dia bilang begini, jangan bunuh yang lain. Kalau engkau mau bunuh, bunuhlah aku. Saudara, dan Daud tak akan bisa. Saudara, dia tak mungkin bunuh seorang perempuan cantik, bersujud, tak bawa senjata. Hukumnya tidak bisa, saudara. Saudara, Daud diam. Dan saudara, dia bilang, izinkan hambamu ini bicara. Saudara, hari itu dengan kesopanannya, dia mulai berkata, jangan indahkan Nabal. Dia bilang, demi hidup Tuanku. Saudara, dia tidak bilang demi Nabal. Dia bilang demi kamu, Daud. Karena Tuhan akan membangun bagi Tuhan keturunan yang teguh. Saudara, dia mulai berkata, Tuanku melakukan perang Tuhan. Tidak ada yang jahat padamu, menciptai. Sama seperti tadi, ciptain aja. Saudara, dan dia bilang, oleh sebab itu, biar dibawa oleh Tuanku pemberian budak. Dia menaruh dirinya di bawah. Saudara, hari ini saya mau berkata, saudara, di sini banyak anak muda. Kalau saudara tanya salah satu, kenapa saya bisa sampai sejauh ini? Saya berkata, saya memilih arbitrase dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Saudara, ini adalah cara untuk saudara mewarisi. Ini adalah cara untuk saudara merubah nasib. Ini adalah cara untuk memenangkan banyak hal. Ini cara, saudara, untuk merebut hati Tuhan. Merebut hati pemimpin. Merebut hati, saudara, musuhmu. Saya mau cerita beberapa hal. Saudara, hari itu saya tahu tentang Bill Wilson. Saudara, saya baca dan hati saya dinyala, saudara. Saya tahu ada seorang yang punya pelayanan buat anak-anak pemulung, anak-anak jalanan sampai 10.000. Saudara, hari itu waktu saya baca dia punya 10.000 anak. Saudara, dan hati saya nyala. Saya gak kenal dia. Dia orang Amerika, saya di Indonesia. Tapi saya pengen banget warisannya. Saudara, warisan itu membuat engkau kerja cuma sedikit, hasilnya banyak. Karena apa? Ada modalnya. Kalau saudara tidak punya warisan, saudara harus dari bawah berjuang semuanya. Saudara, karena itu kejar warisan ilahi. Kejar warisan jasmani. Saudara, tapi itu gak pernah bisa dikejar dengan garong. Pergi dong. Saudara, itu hanya bisa dilakukan oleh arbitrase. Saudara, dan hari itu saya baca semua, saudara. Dan saya mulai cari jadwal. Saudara, dia ada dan datang ke Jakarta. Hari itu saya tahu dia datang jadwal ke Jakarta. Saya tahu, saudara, bahwa kesukaan dia itu burger Big Mac dari McDonald. Kentangnya harus, saudara, ya, yang masih panas, yang fresh. Saudara, dan kemudian saya juga tahu Coca-Cola besar. Saudara, saya benar-benar tunggu dan hitung. Ini mendarat kira-kira 1 jam, ya. Kemudian saudara, saya beli masih panas kentangnya, kriuk. Saya beli Big Mac masih hangat. Saya beli Coca-Cola. Saudara, kemudian begitu dia keluar, saudara, ya, saya langsung bilang, Sir, semoga ini kamu suka. Saudara, itu dari jalan dia, kalau jalan begini radaan. Saudara, dia langsung, hah?
Dia langsung bilang, bagaimana kamu tahu kalau saya suka sekali Big Mac? Bagaimana kamu tahu saya suka sekali McDonald? Saya bilang, saya baca bukumu. Saudara, dia langsung begini, ayo kita duduk. Saudara, dia bilang, tidak mungkin saya makan Big Mac nanti nggak enak. Kita cari tempat duduk. Saya mulai cerita, saya bilang saya punya pelayanan tapi masih kecil. Cuma kira-kira 500 orang. Tapi saya sangat terinspirasi. Saudara, sementara dia makan, setelah selesai dia makan, saya berlutut. Saya bilang, boleh enggak di airport kamu pegang kepala saya saja. Saya tahu sesuatu yang ilahi akan mengalir. Saudara, dia bilang ini, berdiri. Saya akan pergi, dia bilang, ke tempatmu. Saya bilang, tempat saya jauh. Dia bilang, gak masalah. Bawa saya ke tempatmu. Saudara, hari itu 3 jam ke Bantar Gebang. Saya bawa ke tempat tengah, saudara. Yang lagi, saudara, ya benar-benar, saudara, anak-anak dan bau sampah. Dia nangis. Dan dia impartasikan semuanya ke saya. Sudah itu dia pulang balik ke Jakarta, hotelnya di Jakarta. Dan saudara, hari itu dia lakukan sekitar bulan Juli. Saudaranya dalam 6 bulan, gak sampai 6 bulan. Pelayanan saya dari 500 saudara, pam. Saya KKR 20.000 anak-anak. Saudara, bahkan lebih besar daripada yang dia punya. Dia punya 10.000. Saya dalam 6 bulan, 20.000. Hari ini nih, kalau dihitung lebih dari 100.000 pelayanan anak-anak yang saya punya. Saudara, itu warisan. Kalau hari itu saya datang dengan berkata gini, hai bro, saya pengen nih terima warisan, tolong dong doain. Dia akan bilang, capek, pergi. Saudara bisa mengerti? Ini arbitrase. Saudara, di antara anak ayah saya terima warisan paling banyak. Saudara, padahal ketika kami kecil, bapak saya selalu ngomong begini, warisan itu jatuh ke tangan ya anak laki-laki. Anak perempuan mendukung. Hak kesulungan itu anak laki. Ya, anak perempuan terima bagian. Tapi cuma saudara ya, sejumlah. Jadi kalau misalnya anaknya 3, saudara kan dibagi 4. Saudara, jadi itu peraturannya. Saudara yang sulung akan terima 2/4. Yang lain akan terima 1/4. Saudara, dan saya gak masalah dengan itu. Tapi saudara, sekali lagi, hari itu saya memutuskan untuk menjadi hamba dari ayah saya. Saya tahu ada warisan yang ilahi yang ayah saya punya. Saudara, kamar kami sebelahan, jadi saya bisa dengar. Kalau dia mulai berdoa, kriep gitu saudara ya. Kalau dia berdoa, ranjangnya itu bunyi. Saudara, dan begitu dia, saudara, ranjangnya bunyi, saya ikut berlutut. Saudara, nanti kalau dia mulai kriak lagi, tandanya mau keluar. Saudara, saya lari duluan. Saya bikinin kopi teh, karena ayah saya itu sukanya kopi dicampur teh, saudara ya, hangat. Saya langsung ambil kasih, saudara. Dan kemudian saya akan bawakan roti atau saudara buat makan pagi atau makan sore. Saudara, dan setiap kali saudara dia mau kemana saja, saya selalu bilang begini, Pak, boleh nemenin gak? Dan pada waktu di mobil, saya akan bilang begini, cerita Pak, perjalananmu dengan Tuhan. Saudara, dan dia mulai cerita banyak.
Hari ini saudara di antara semua anak-anaknya, saya mewarisi sangat banyak. Bukan lagi saudara cuma 2/3 atau 2/5. Saya merasa saya mewarisi hampir semua. Sedangkan yang lain hampir mewarisi cuma remah-remahnya. Saya berdoa sekali lagi. Anak muda, jangan pernah selesaikan masalahmu dengan emosi. Saya mau berkata sama saudara, siapapun ayahmu, ibumu, kondisinya seperti apa, tabur. Saudara jangan pernah saudara kurang ajar sama orang tua. Setuju tidak setuju, diam. Dan bilang, boleh enggak saya berdoa? Kalau saudara punya uang, pertama kali kasih papa mamamu. Saudara setidaknya 10% buat Tuhan, 10% buat orang tuamu dulu. Saya belajar seperti itu. Dan lihat hidup saya. Salah satu rahasia. Belajar menghargai orang tuamu. Bahkan ketika engkau lihat kesalahan orang tuamu. Berdoa untuk itu. Tapi tanpa menghakimi. Saudara, itu termasuk orang tua rohani. Itu termasuk orang tua di perusahaan. Maka saudara akan mewarisi. Itu arbitrase. Saudara, saya cerita cepat saja. Karena saya tidak mau saudara kecapean. Besok masih ada 1 hari lagi. Tapi saya mau tanamkan ini. Bahwa memilih rendah hati. Memilih etika. Memilih saudara untuk tetap tenang. Adalah pilihan paling pintar. Nah, jadi kalau saudara ya dimaki terus pergi keluar. Ingatkan diri sendiri. Jangan goblok. Saudara, kalau saudara mamamu cerewet. Saudara balas mau ngomong. Ingat, jangan goblok. Saudara itu gak akan menyelesaikan. Kalau saudara di kantor, saudara ditegur walaupun saudara gak salah. Dan saudara pengen balas. Saudara bilang, jangan goblok. Ingat itu. Saudara itu akan menyelamatkanmu. Dan membuat nasibmu sangat tinggi. Saudara, hari itu saya sekolah di Belanda. Saya sekolah di sekolah nomor 1 arsitek terbaik di dunia. Jadi bukan sekolah ece-ece ya. Saudara boleh Google. Sampai hari ini arsitek nomor 1. Saudara TU Delft. Saudara, dan itu sekolah terkenal susahnya minta ampun. Saudara, itu sekolah langsung master. Tapi yang lebih parah lagi ada guru-guru killer. Profesor-profesor killer. Saudara, dan hari itu saudara diundi. Jadi gak bisa milih kalau di sana. Begitu diundi saya masuk saudara. Di profesor killer. Waduh, saya itu sampai udah lemes. Semua orang tahu siapa dia. Saudara, kami masuk itu 200 orang. Saudara, hari pertama masuk. Kami semua harus bawa saudara ya gambar kami. Dan saudara, setiap gambar itu kami gambar susah payah, nangis-nangis Bombay. Saudara, 1 bulan kami gambar. Dia lihat gini. Dia ambil spidol segede-gedenya. Jelek banget. Saudara, dia ngomong, apa ini? Coba kasih ke saya penjelasan. Kenapa kamu kasih warna merah? Kita gak bisa jawab. Saudara, dan yang paling mengerikan, dia lihat gambar saya. Dia bilang apa? Anak TK lebih bagus gambarnya dari kamu. Gambar saya itu diuel-uel. Tahu diuel-uel? Diremet saudara. Dimasukkan ke saudara. Bam saudara. Ke tempat sampah. Terus selesai itu dia bilang begini. Selesai kami disikat semua. Gak ada satu pun yang dia puji. Saudara, dia bilang gini. Saya mau lihat.
Minggu depan siapa yang masih ada di sini? Saudara, dari 200 orang ya. Kami harus lewati itu. Itu adalah salah satu proyek tersulit A3 namanya. Sebelum kami wisuda itu saudara. Sebelum kami boleh masuk wisuda kami harus lulus itu. Saudara, dari 200, saudara tinggal berapa? 30. Satu kali pertemuan sikat habis. Begitu kami minggu depan 30, dia ketawa. Dia bilang begini, mereka tidak layak jadi arsitek, dia bilang. Mereka punya mental, kalau dia bilang bukan tempe, kalau di Indonesia kan mental tempe ya. Di sana dia bilang gitu, mentalnya loser, dia bilang. Saudara, kami 30, saya pikir gini, aduh, semoga dia sudah tidak membantai, kami sudah tinggal 30. Taunya saudara, dia bantai kami. Saudara, setiap orang dimaki-maki, dia ngomong gini ke saya. 20 tahun ya saya jadi profesor, enggak pernah lihat orang segoblok kamu. Pulang ke Indonesia, kawin. Saudara, dia bilang begitu. Enggak usah sekolah, kamu enggak punya bakat jadi arsitek. Kamu orang paling tolol yang saya pernah lihat. Saudara, saya diam. Saya diam di situ. Terus dia bilang, kenapa kamu enggak ada muka marah? Saya jawab begini. Yang Bapak bilang semuanya benar. Kenapa saya mesti marah? Dia kaget dengan jawaban itu. Dia sampai gini. Baru kali ini ada orang bijak di depan saya. Saudara, ini profesor loh. Dia bilang 20 tahun saya ngajar. Saya gak pernah terima jawaban ini. Ketika orang saya maki. Saya cuma lihat anak nangis, marah, menghilang. Tapi saya gak pernah terima jawaban. Yang Bapak ngomong semua benar. Kenapa saya mesti marah? Saudara, pulang. Dia bilang gini, kamu tinggal. Semua yang lain suruh pulang, saya suruh tinggal. Saya bilang, matanglah saya. Dia belum puas membantai saya. Tapi begitu teman-teman saya pulang, dia bilang gini, ambil kertas. Saya ajarin. Saudara, dia ajarin saya. Sampai 4 jam. Dia bilang, ini loh konsep tuh begini. Ini loh dia ajarin semua. Dia bilang, pulang gambar. Saya pulang gambar. Saudara, minggu depannya kumpul lagi. Saya harap saya tidak dimaki. Ternyata saya tetap dimaki. Saudara, dia bilang begini, sudah saya ajari, masih segoblok ini. Saudara, dia teriak, saudara ya. Dia bahkan lempar saya dengan kertas. Saudara, saya diam. Saudara, singkat cerita, akhirnya dari semua tinggal 4 orang yang bertahan. Termasuk saya. Dan saya pikir saudara, itu 6 bulan. Karena dia bantuin saya, dia sudah suka sama saya. Dia akan luluskan saya. Taunya dia bilang apa? 3 lulus kecuali saya. Saya satu-satunya gak lulus saudara. Terus dia bilang gini, kamu next 6 bulan lagi sama saya. Saya bilang, Tuhan. Tapi hari itu dia bilang begini, kamu bisa pilih. Kamu ulang dari awal sama profesor lain. Atau kamu pilih 6 bulan sama saya. Dan saya tidak jamin kamu akan lulus. Hari itu saya bilang, Sir, saya memutuskan. Saya mau dididik. Saudara, singkat cerita 6 bulan saya sama dia. Dan sekali lagi jangan berharap saya tidak dimaki. Setiap hari saya dimaki. Pertama teman datang lagi, 200 orang lagi, berguguran lagi, saudara ya. Akhirnya saya tinggal berlima lagi, saudara. Salah satu yang bertahan, saya tetap bertahan di situ. Dan terakhir, ketika penilaian, saudara, dia bilang begini di depan semua profesor. Saudara, kalau penilaian A3
itu semua profesor harus dipanggil, saudara. Karena semua profesor harus melihat kerjaan kami, boleh tanya, kami harus bisa mempertanggungjawabkan, saudara. Dan semua profesor harus setuju kita boleh masuk ke tingkat terakhir, yaitu tugas akhir. Saudara, itu berarti kita masuk ke S2 dan tugas akhir dan bisa dilepas. Saudara, dan itu ada mungkin 10 profesor. Ada banyak anak karena bebas kalau saat terakhir itu semua orang boleh nonton. Semua orang boleh tanya. Saudara, dan di depan semua orang dia bilang begini. Satu, dia bilang itu. Proyek dia, kalau siapapun mau tanya, tanya sama saya. Gak usah tanya sama dia. Karena bahasa Belandanya dia terlalu jelek untuk menjelaskan. Saudara, dia ngomongnya begitu loh, saudara. Tapi setelah itu dia ngomong begini, saudara. Tapi potong kepala saya. Kalau 10 tahun lagi dia bukan siapa-siapa. Saudara, hari itu sebenarnya saya tuh walaupun muka manis. Saya ini gampang, saudara, untuk menyetel muka manis walaupun di dalam hati gue pengen nyikat lu. Saya orang yang cukup pandai lah untuk menyetel muka saya kelek gitu ya. Pokoknya apapun dimaki tetap senyum Iin. Itu saya bisa, saudara. Gini-gini lulusan WS Rendra kalau saudara tahu. Itu pelatih saudara teater nomor 1 di Indonesia. Saya ini lulusan WS Rendra. Saudara ya, itu bukan hal yang perlu ditepukin tangan. Saudara, dalam hati saya ngomong gini. Kalau 10 tahun lagi gua bukan siapa-siapa, saya punya hak buat motong kepalanya. Dia bilang, di depan semua orang ngomong 3 kali. Taruhan sama saya. Dia bilang 10 tahun lagi cari saya dan cari anak ini. Dia bilang, saya tidak peduli dia sebodoh apa. Kalau 10 tahun lagi kita ketemu, saya yakin dia someone. Dan dia bilang begini, dengan apa yang dia punya, tidak mungkin dia tidak mencapai top. Tapi ternyata 10 tahun kemudian saya punya sekolah, saya punya segala, dan ternyata dia yang benar. Saya mau saudara mengerti arbitrase. Saudara itu membuktikan kekuatan yang di dalam. Dia bilang di depan semua orang, 6 bulan saya maki nih anak. Tidak pernah satu kali pun dia marah. Dia balas saya dengan senyuman. Dia bilang saya perpanjang jadi 1 tahun. Saya pikir dia akan lari dari didikan. Dia tidak pernah satu kali pun bolos ada di depan saya untuk menerima makian. Dan dia bilang, seringkali banyak orang berhenti di tengah jalan. Sehingga Tuhan tidak pernah bisa selesaikan apa yang dia sedang buat bagimu. Hari itu arbitrase saya cuma duduk di situ dengan senyum. Cuma begitu. Loh, sampai akhir saudara saya satu-satunya gak ada yang nanya. Siapa yang berani nanya? Orang dia bilang, siapapun yang berani nanya, tanya sama saya. Saya yang pertanggungjawabkan anak ini. Dia bilang, saya bahkan berani mengeluarkan dia sekarang. Tanpa, dia bilang, ujian. Saya tahu dia bisa bertanggung jawab. Saudara, biar arbitrase mengangkat hidupmu. Saya berdoa saudara mengerti. Hari itu arbitrase saya cuma senyum dan membiarkan diri dididik. Saya tidak tahu di depan pulang kau hadapi apa. Tapi ingat apa yang saya katakan hari ini.
pukul diri sendiri kalau kamu emosi. Goblok lu. Ingat ya, emosi meledak-ledak itu goblok. Saudara dimaki atasan, dimaki orang tua, dan saudara jawab maki itu kurang ajar. Pukul diri sendiri. Bah. Jangan bodoh. Nah, ketika engkau dididik, maki dirimu kalau engkau mau lari. Bilang selesaikan daripada ngulang dari awal. Maka lihat nasibmu akan berubah. Saya bisa khotbah tentang arbitrase. Dari Esther, Abigail, saudara Mephiboset, semua di Alkitab. Mereka yang mengerti arbitrase naik sampai puncak. Saya berdoa, pegang ini, nasibmu akan berbeda. Mari